Kita ke informasi berikutnya. Jejak dua kampung yang tenggelam karena proyek pembangunan bendungan muncul kembali setelah kemarau melanda wilayah Banten. Sejumlah warga kembali ke lokasi kampung tersebut untuk sekadar bernostalgia. Ini adalah penampakan bekas permukiman di Kampung Somang, Desa Sukarame, Lebak, Banten. Sisa-sisa bangunan, ruas jalan kampung hingga hamparan sawah dan ladang yang dahulu menjadi sumber penghidupan warga kini muncul kembali ke permukaan setelah bertahun-tahun tertutup genangan air. Kampung ini dapat terlihat karena musim kemarau menyusutkan air yang sebelumnya menenggelamkan kampung. Desa Sukarame dan Desa Sukaraja adalah dua desa yang sebagian wilayahnya ditenggelamkan untuk proyek pembangunan bendungan Kairan 2015-2019. Saat proyek pembangunan bendungan, warga meninggalkan rumah mereka masih dalam keadaan utuh dan hanya mengangkut barang-barangnya. Itulah yang membuat tembok-tembok rumah masih utuh berdiri. Bagi masyarakat yang pernah tinggal di kawasan tersebut, pemandangan ini bukan sekadar fenomena musim kemarau. Lanskap yang kembali terlihat membangkitkan kenangan tentang kampung halaman mereka yang harus ditinggalkan demi pembangunan bendungan Karian. Ada banyak yang datang gitu. Dulunya warga yang di sini pernah datang lagi ke sini juga ya? Ada banyak. Banyak yang pada kesini pada main ngeliat-liat kampung gitu ya. Pada bilang sedih gitu kan. Itu kalau bahasa kampungnya nelangsa gitu kan. Saudara, musim kemarau membuat warga di Dusun Selapar 1, Kelurahan Hargowilis, Kabupaten Kulon Progo kesulitan air bersih. Kemarau juga mengganggu kegiatan sekolah dasar di Dusun Kelapar. Sudah lebih dari 2 bulan warga Dusun Selapar 1 harus berjuang mendapatkan air bersih untuk mandi dan mencuci. Warga terpaksa datang langsung ke sumber air secara bergantian agar pasokan tidak cepat habis. Di tengah kondisi tersebut, warga hanya mengandalkan bantuan air bersih yang datang 1 hingga 2 kali dalam sepekan. Namun penyalurannya dilakukan secara bergilir sehingga tidak semua warga selalu mendapatkan bagian. Selain itu, dampak kekeringan juga dirasakan siswa di SD Negeri Jeruk di Dusun Selapar 1. Kebutuhan air untuk toilet dan wudhu siswa menjadi terganggu. Pihak sekolah terpaksa mengandalkan masjid di samping sekolah yang menggunakan sumber air yang sama. Ya kadang tangki itu dibagi-bagi. Itu berapa hari sekali? Mungkin 1 minggu 2 kali ya Pak, gimana itu dibagi-bagi. Katakan mungkin sudah ada sebulan lebih tidak ada hujan, nah, sehingga untuk yang dari mata air itu ya sudah mengecil. Nah, kebetulan yang dari Pamsimas ini sudah ya juga volume mengecil, karena malah sekarang peralatan ini untuk nyedot itu rusak, sehingga ya sekolahnya ya untuk saat ini sangat kekurangan air. Demi mendapatkan air bersih, warga Dusun Kemesuk, Kelurahan Semugih, Gunung Kidul terpaksa menjual ternak dan hasil bumi mereka. Kekeringan parah memaksa warga dusun berjuang keras demi air bersih. Pasokan PDAM yang hanya mengalir seminggu sekali sama sekali tidak cukup untuk kebutuhan harian. Warga kini bergantung pada air tangki swasta seharga Rp120.000 per tangki. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga pun menjual ternak mereka untuk membeli air. Beli air, Pak. Beli air 1 tangki itu 120. Maksimal untuk kebutuhan keluarga 1 bulan, 1 tangki. Dari ini jualan kambing apa jualan ayam untuk beli air, Pak. Kenapa itu harus dijual? Ya kan kebutuhan beli air nggak ada solusi kerja, Pak. Cuma petani. Kalau harapan pemerintah supaya mengusahakan atau sumur bor atau PDAM, Pak.
Badan Meteorologi dan Geofisika menjelaskan soal fenomena El Nino di Indonesia yang memicu musim kemarau. BMKG menilai saat ini fenomena El Nino sudah masuk kategori kuat. Karena itu perlu kewaspadaan dan antisipasi kekeringan. Selain itu perlu peningkatan kewaspadaan di 6 wilayah prioritas terkait ancaman kebakaran hutan dan lahan seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, hingga Kalimantan. Untuk mengantisipasi peningkatan suhu permukaan Laut Pasifik, BMKG meningkatkan operasi modifikasi cuaca guna menjenuhkan lahan gambut kantong karhutla. Langkah preventif diterapkan dengan memantau penurunan muka air tanah sebelum munculnya titik api. El Nino itu kan ketika suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik ya, di tengah Samudra Pasifik itu naik lebih tinggi dari 0,5 derajat, itu kita mengatakan dia sudah masuk dalam El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat ya, jadi kita perlu mengantisipasi khususnya pada dua hal, yaitu yang pertama antisipasi terkait dengan kekeringan dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, yaitu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Serangan udara militer